kita akan melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 89. Dengan kekuatan penuhnya, dia teruslah menerjang dan menerjang, tetapi sayangnya serangan tersebut berhasillah ditahan oleh Supeten dengan begitu mudah. Dan ketika giliran dari Supeten mengeluarkan kekuatan King Kongnya, pertahanannya langsunglah digoyahkan. Dia dibanting ke sana dan ke sini sampai dia terpental cukuplah jauh dan langsunglah bangkit kembali dengan mengeluarkan kekuatan belalang sembah yang sesungguhnya. Dia memuji kehebatan dari Supeten. Dia begitu sangatlah hebat untuk memaksa jiwa belalang sembahnya keluar. Jadi jangan salahkan dirinya, jika terkena serangan ini maka dia akanlah mati. Tetapi dia akanlah bangga jika mati terkena serangan tersebut, atau sebut saja dia akanlah mati terhormat. Waduh. Dan Supeten langsunglah menjawabnya, apakah dia pikir dengan harta roh tersebut, dia bisa untuklah mengalahkan dirinya. Mendengar itu, ketua geng belalang sembah langsunglah menerjang ke arahnya. Dan juga Supeten langsunglah mengeluarkan kekuatan jiwa yang begitu sangatlah kuat, membuat ketua geng belalang sembah langsunglah terkejang-kejang. Untuk Tuan Yao sendiri, dia juga begitu sangatlah kagum serta terkejut kalau Supeten ternyata mempunyai kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada dirinya. Lalu selanjutnya, Supeten mencoba untuklah menyerap kekuatan jiwa dari roh belalang sembah. Tetapi sayangnya untuk sang ketua geng tidaklah membiarkan hal tersebut benar-benar terjadi. Dia langsunglah melepaskan sebuah segel mantra pembunuh jiwa. Dan Supeten pun haruslah terkena serangan bertubi-tubi. Untuk Tuan Yao kembali mempertanyakan kepada Supeten apakah dia perlu bantuan darinya. Dan Supeten pun langsung menoleh ke arahnya serta geleng-geleng kepala. Lantas Supeten pun langsunglah menahan semua serangan dari jimat tersebut. Untuk ketua geng langsunglah tertawa dengan begitu keras karena dia menganggap kalau Supeten akanlah meninggal dunia terkena serangan yang bertubi-tubi. Memang benar, untuk jimat tersebut membuat Supeten benar-benar sangatlah kewalahan. Pertahanannya masihlah tidak cukup untuk semua ini. Dan Supeten pun langsung meminta kepada Ling untuklah pinjamkan kekuatannya. Dan Supeten langsunglah berada di alam Raja Wu seperti biasa. Kita akanlah melihat sepasang sayap api dan es. Tidak sampai di situ juga, Supeten pun langsunglah menyerap seluruh jimat yang berada di sekitarnya, di mana dia akanlah menggabungkan menjadi satu dan ini akanlah menjadi miliknya. Serta dia juga akanlah mengembalikan jimat tersebut kepada ketua geng belalang sembah. Melihat itu, ketua geng meminta kepada para pasukannya, tunggu apa lagi, habisi bocah tersebut. Jika jimat kuno tersebut jatuh ke tangannya, maka mereka lah yang akan mendapati masalah. Mendengar itu, pasukannya pun langsunglah bersiap-siap untuklah menerjang. Tetapi sayangnya mereka langsunglah dihentikan oleh Tuan Yao. Dan Tuan Yao sendiri langsunglah melambaikan tangannya dan meminta kepada mereka untuklah maju bersama-sama. Sehingga seluruh pasukan dari ketua geng langsunglah menyerangnya bersama-sama. Akan tetapi mereka sama sekali tidaklah bisa untuk melewatinya. Ya, pada ujung-ujungnya Tuan Yao membantu Supeten ya guys. Karena untuk menyerap jimat kuno tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ketua geng langsunglah turun tangan dalam menghadapi dirinya. Dia langsunglah menggunakan senjata spiritualnya, yaitu kapak besi hitam. Tetapi sayangnya, pertahanan dia haruslah diuji dengan sebuah kipas saja. Yang dimana dia teruslah menahan dan menahan serangan dari kipas milik dari Tuan Yao. Tidak sampai di situ juga, ketika ketua geng mendapati kesempatan untuklah menggeprek kepalanya, senjatanya langsunglah ditahan hanya dengan satu jari saja. Waduh, ini mah emang namanya terlalu overpower ya. Ya bisa dikatakan jika Tuan Yao turun tangan, mungkin semuanya segala selesai dengan begitu mudah guys. Tetapi di sini Tuan Yao tidak akan mengambil panggung dari Supeten. Dia hanya mencoba untuklah menahan serta mengulur waktu agarlah Supeten benar-benar bisa selesai dari urusannya. Jadi pada intinya, kalau ketua geng hanyalah dipermainkan saja guys.
Lalu terlihatlah kalau Supetian sebentar lagi akan berhasil dari urusannya. Dan Tuan Yao langsunglah menghancurkan senjata spiritual milik dari ketua geng Belalang Sembah. Hanya dengan satu jentikan jari saja guys. Untuk para penjaga yang melihat kejadian tersebut, mereka hanya bisa tercengang begitu saja. Begitu juga dengan sang ketua geng. Dia tidak percaya kalau senjata spiritualnya benar-benar bisa dihancurkan hanya dengan satu jentikan jari saja. Lalu dia pun langsunglah ditendang serta digetok pakai kipas. Begitu juga dengan para penjaganya langsunglah dibuat ketar-ketir. Setelahnya mereka pun langsunglah menoleh ke arah Supetian karena Supetian sudahlah selesai dari urusannya. Dan kini dia telah berhasil untuklah menerobos ke ranah selanjutnya. Dia sangatlah berterima kasih kepada ketua geng Belalang Sembah karena tidak disangka-sangka setelah menelan jimat kuno 9 kejujuran ini, membuat tubuh bela diri sejati miliknya sudah mencapai tingkat ekstrim yang begitu luar biasa. Jadi jarak menuju Dacem juga hanya perlu satu langkah lagi. Lalu Supetian langsunglah melangkah ke depannya ketua geng Belalang Sembah. Melihatnya saja, ketua geng sudahlah ketar-ketir. Dirinya mengaku dia bukanlah tandingan dari Supetian, serta bersujud dan meminta maaf atas kesalahan dia sebelum-sebelumnya yang telah mencoba untuklah memprovokasinya. Begitu juga dengan para penjaga di sana langsunglah bersujud-sujud serta meminta pengampunan kepada mereka semua. Tetapi Tuan Yao langsunglah mencoba memprovokasi Supetian dengan cara menggerakkan tangannya ke arah leher. Atau lebih tepatnya, dia menyuruh Supetian untuklah menghabisi mereka semua. Sontak ketua geng yang melihat itu langsunglah ketar-ketir dan langsunglah menggerakkan kepalanya serta memohon ampun terus-terusan kepada Supetian. Beruntung saja dia masih mempunyai rasa manusiawi dan dia memutuskan untuklah tidak menghabisi mereka semua. Sebab mereka ini hanyalah sekelompok sampah. Jika dimusnahkan itu sama saja tidaklah berguna. Sayangnya, kesempatan baik yang diberikan oleh Supetian itu disia-siakan oleh ketua geng Belalang Sembah. Ketika Supetian menoleh ke belakang, ketua geng Belalang Sembah memberikan jempol kepada para pasukannya. Beruntung saja, Tuan Yao langsunglah menghentikan tindakan tersebut. Jika Supetian mengetahuinya, maka mereka akanlah meninggal dunia. Sebab itu adalah sebuah provokasi ataupun remehan kepada Supetian karena masih memiliki rasa manusiawi. Padahal di dalam dunia kultivasi bela diri, siapapun yang kalah dalam pertandingan pasti akanlah meninggal dunia. Jadi sebagai gantinya, Tuan Yao meminta kepada Supetian apakah dia mau untuklah menemani dirinya dalam bertarung. Anggap saja ini sebagai latihan setelah dia mendapati kekuatan terbarunya. Mendengar itu, Supetian sungguhlah berterima kasih sebab dia begitu sangatlah penasaran dengan kemampuan terbarunya. Beruntungnya juga untuk Tuan Yao adalah orang yang begitu kuat, jadi dia bisalah mengerahkan kemampuan penuhnya. Sehingga mereka berdua langsunglah menerjang bersama-sama, yang membuat bentrokan kekuatan begitu sangatlah luar biasa. Untuk anggota dari geng Belalang Sembah langsunglah kocar-kacir pergi keluar dari ruangan. Dan pada akhirnya juga dari pertarungan tersebut menimbulkan dampak yang begitu sangatlah besar. Terutama untuk ketua geng Belalang Sembah, dia akanlah mendapati kerugian besar. Karena bentrokan ini sepertinya akanlah menghancurkan bangunannya guys. Dan dengan adu tinju terakhir, semuanya pun langsung terpental keluar. Begitu juga dengan bangunannya langsunglah hancur lebur. Tetapi pertarungan mereka berdua masihlah belum selesai. Mereka langsunglah keluar dari bangunan tersebut dan melanjutkan pertarungannya. Untuk anggota dari geng Belalang Sembah menjadi begitu sangatlah menyesal karena telah macam-macam kepada mereka berdua. Maka dengan begini, markas besar mereka tidak bisa dipertahankan. Dan sang ketua geng Belalang langsunglah menggetok penjaga di sana. Karena semua ini adalah salah mereka yang cari gara-gara.